Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Lagu tersebut menggambarkan betapa pentingnya kita untuk menjaga nusa, bangsa, serta bahasa kita. Kali ini saya akan berbicara tentang bahasa Indonesia, mulai dari sejarah hingga fungsi dan kedudukannya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Alim Budutomo dengan NIM 672019-213, mahasiswa TI, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada masa Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan untuk berkomunikasi antar pedagang, baik itu pedagang Nusantara maupun pedagang dari luar Nusantara. Bahasa Melayu juga disebut dengan bahasa pergaulan. Bahasanya tidak mengenal tingkatan hingga dapat mudah dipahami bagi penggunanya. Penemuan bahasa ini diperkuat dengan ditemukannya beberapa prasasti seperti Prasasti Karangbrahi dan yang lainnya. Perkembangan bahasa Melayu membuat solidaritas masyarakat pada waktu itu meningkat, hingga pada akhirnya tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda menjadikan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Pada waktu itu, pemuda dari pelosok Nusantara berkumpul, berikrar, dan menghasilkan sebuah ikrar yang biasa kita sebut dengan Ikrar Sumpah Pemuda. Pada poin ketiga, ikrar tersebut berbunyi seperti ini: kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada poin tersebut, jelas bahasa Indonesia sangat diakui sebagai bahasa persatuan dan dianggap penting bagi bangsa. Selanjutnya, secara yuridis, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 yang tercantum pada Undang-Undang Dasar pasal ke-36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Hingga saat ini, bahasa Indonesia masih digunakan mulai dari desa, kota, hingga tingkat pemerintah. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang fungsi serta kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia menjadi identitas nasional. Identitas nasional merupakan sesuatu yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Dengan bahasa Indonesia, Indonesia mempunyai bahasa sendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa lainnya. Hal tersebut menjadikan Indonesia bangga. Bahasa Indonesia juga bisa disebut dengan kebanggaan nasional. Secara tidak langsung, bahasa Indonesia mencerminkan watak, perilaku masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu sekaligus penghubung budaya antar daerah. Saya ambil contoh, saya berkuliah di UKSW. UKSW biasa disebut dengan Mini Indonesia karena mahasiswanya berasal dari Sabang hingga Merauke. Di kampus, kami menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal tersebut digunakan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kami. Kemudian, saat bergaul, saat bermain, kami juga menggunakan bahasa Indonesia agar lebih mudah dimengerti. Saya rasa cukup. Sekian penjelasan pada kali ini. Terima kasih.